Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat CRUD, VB.NET dan SQL Server dengan menggunakan VB.NET dan SQL Server. Oke, langsung saja. Step pertama yang kita lakukan adalah membuat database terlebih dahulu. Kita buka SQL Server Management Studio. Kita buka. Lalu di sini kita klik connect. Lalu setelah kita klik connect, kita buat database baru di sini. Kita expand, klik kanan, new database. Di sini saya menggunakan studi kasus mahasiswa. Tulis database mahasiswa. Oke. Lalu di database mahasiswa kita membuat tabel, new table, kita buat label TBL mahasiswa. Pertama kita tulis kolom pertama yaitu NPM, data type-nya itu varchar. Type-nya di sini adalah varchar 20, sorry, 20 kita buat ini sebagai primary key. Situ nama, situ kita tulis nama varchar status. Setelah itu kita tulis selanjutnya itu jenis kelamin, kita tulis JK. Setelah itu tipe datanya itu adalah varchar. Varchar 20. Lalu selanjutnya kita membuat foreign key untuk prodi. Kita tulis ini ID prodi. Kita buat foreign key untuk prodi. Lalu kita data varchar 4 7 seperti ini. Lalu kita save, Ctrl S, kita klik Ctrl S, kita beri nama tbl underscore mahasiswa. Lalu kita klik OK. Oke, setelah itu kita buat tabel lagi. Kita buat tabel prodi. Kita buat new table. Kita buat ID underscore prodi. Terus kita tulis ini varchar 7. Lalu kita nama prodi. Kita buat varchar 100.
Oke, ID prodi kita jadikan primary key. Primary key, lalu kita disimbolkan fakultas. Tidak perlu. Oke, langsung saja kita save. Kita beri nama dbl_prodi. Klik OK. Nah, setelah kita membuat tabel-tabelnya, selanjutnya kita membuat relasinya. Caranya adalah di sini terdapat database diagram, kita klik kanan, lalu kita pilih New Database Diagram. Kita pilih New Database Diagram. Setelah itu kita pilih Yes. Lalu kita tambahkan tabel-tabel ini ke dalam sini dengan cara klik add. Nah, lalu kita klik close, lalu kita tata ini. Setelah itu kita sambungkan. Cara menyambungkannya gimana? Cara menyambungkannya adalah kita klik kunci warna kuning yang ada di tabel prodi, yang merupakan tabel yang digunakan reference oleh tabel mahasiswa untuk prodinya. Jadi kita tarik dari kunci kuning yang ada di tabel prodi kita tarik ke kolom ID prodi yang ada di tabel mahasiswa. Kita tarik garis seperti ini, kita lepas, lalu kita klik OK. Di sini kita pakai defaultnya, kita klik OK, selesai. Nah, ketika sudah selesai, ini bisa kita tata. Seperti ini. Lalu kita bisa save. Kita save di sini sama kayak nama ini relasi. Klik OK. Oke. Kita klik yes. Oke. Selanjutnya kita membuat apa? Selanjutnya kita membuat view database. View database ini apa? View database ini adalah tabel virtual yang ada di database. Jadi tabel ini tidak bisa diinsert, tidak bisa diupdate, dan tidak bisa di-delete. Jadi tabel view itu hanya bisa di-select saja. Nah, tabel view ini nanti berisi gabungan dari beberapa tabel. Contohnya di sini saya membuat view. Kita klik kanan pada view di sini, kita klik new view. Lalu kita klik add, kita tambahkan semua tabelnya. Oke, klik close. Habis itu kita centang semua yang di tabel mahasiswa. Kolom, lalu kita centang. Sorry, bentar. View, new view. Add. Tambahkan tabel prodi. Lalu klik close. Setelah itu kita centang semuanya di tabel mahasiswa. Lalu kita centang nama prodi yang ada di tabel prodi. Lalu di sini kita save. Kita menamakan view MHS mahasiswa, view mahasiswa. Kita klik OK. Oke, selanjutnya kita coba masukkan data. Nah, pertama kita harus masukkan data dulu ke tabel prodi. Kita isi dulu prodinya. Setelah masukkan datanya, di sini tabel prodi kita klik kanan, kita pilih edit top 200 row. Soalnya di sini ada ID prodi P001, nama prodinya sistem informasi. Lalu P002, nama prodinya informatika. Oke, selesai. Lalu selanjutnya kita isi data di tabel mahasiswa. Kita klik kanan, setelah itu kita edit top 200 row. Lalu NPM kita isi semua di sini. 2008, 2047. Nama Zarfi Ajnabha
jenis kelamin laki, lalu ID prodinya. Nah, ID prodinya ini diisi. Jadi ID prodi yang boleh diisi adalah kalau nggak P001 ya P002, karena yang ada di tabel prodi hanya dua data ini. Jadi yang boleh diisi di dalam sini adalah data yang ada di hanya data yang ada di tabel prodi, ID prodi yang ada di tabel prodi. Jadi seumpama di sini kita isi P003 nggak bisa, karena P003 nggak ada di tabel prodi. Tabel prodi hanya ada P001 dan P002. Jadi di sini kita masukinya kalau nggak P001 ya P002. Saya masukkan P001, P001, saya enter. Nah, kalau seumpamanya saya ubah ke P003, saya enter, dia error karena nggak ada data P003 di tabel prodi. Jadi ini dia cuma mau kalau saya ubah ke P1, saya enter, dia nggak error. Nah, oke, setelah itu coba kita lihat di tabel view. Tabel view, waktu kita klik kanan, kita select top 200 row, maka tabel view akan menampilkan npm, nama, jenis kelamin, ID prodi, dan nama prodinya. Nah, nama prodi ini diambil dari mana? Nama prodi ini diambil dari tabel prodi yang kita relasikan dengan tabel mahasiswa tadi. Jadi nanti waktu kita ingin mengambil data, kita tidak perlu membuat select join lagi. Kita tinggal select aja langsung ke view mahasiswa. Seperti itu. Selanjutnya setelah selesai kita membuat database, selanjutnya kita akan masuk ke proses coding. Nah, pertama kita buka dulu Visual Studio-nya. Kita buka Visual Studio-nya. Lalu kita create new project. Lalu jangan lupa pilih Visual Basic, pilih Windows M, pilih Windows Form Apps yang Visual Basic dan dalam kurung .NET Framework, lalu klik Next. Kita beri nama CRUD M Mahasiswa. Habis itu kita klik Create. Kita klik Create. Nah, setelah itu kita buat desain formnya. Pertama, di sini saya akan membuat beberapa group box agar terlihat rapi. Group box. Jadi group box yang pertama ini buat formnya, buat nampilin formnya, input-inputnya. Saya beri nama form mahasiswa. Lalu selanjutnya ini saya copy. Cara mengkopinya bisa Ctrl C, lalu Ctrl V, lalu dipindah. Lalu ini saya sesuaikan lagi, ini nanti buat nampilin data mahasiswanya. Oke, jadi ini saya beri nama data mahasiswa, lalu saya buat satu group box lagi untuk button-buttonnya nanti aksi. Saya beri nama aksi. Oke. Terus di sini saya menambahkan data grid view. Saya masukkan ke dalam sini, lalu saya dock in parent agar dia langsung full. Lalu di sini saya menambahkan
Ini saya menambahkan isi dari formnya. Pertama saya menambahkan label dulu. Label, saya buat label. Lalu saya ubah teksnya menjadi npm. Setelah itu saya sesuaikan di sini. Lalu saya copy. Ini saya ubah jadi nama. Lalu saya ubah lagi jadi nama npm. Ini saya ubah jadi jenis kelamin oke, ditata dulu. Lalu saya copy lagi di bawah, saya ubah jadi prodi. Nah, oke. Copy dulu, saya ubah jadi prodi. Lalu saya masukkan komponen inputnya di sini. Pertama text box. Di sini saya buat text box. Setelah itu di sini textboxnya saya beri nama npm. Lalu di sini jenis kelamin saya menggunakan combo box. Di sini saya beri nama CJK, C jenis kelamin. Lalu di sini untuk prodi saya juga menggunakan combo box. Saya beri nama C prodi. Oke. Lalu kita tata, ini dia nama. Nah, nama di sini kita taruh di bawah npm. Kita pakai textbox, kita copy dari sini. Kita tata dulu. Oke, kita tata. Setelah selesai kita tata, selanjutnya kita tambahkan lagi button-buttonnya. Ini kita tambahkan button batal. Lalu kita copy, kita tambahkan lagi button simpan. Nah, di sini juga kita tambahkan button lagi. Kita tambahkan button tambah. Lalu kita tambahkan button lagi edit. Lalu kita tambahkan button lagi hapus. Kita ubah namanya jadi bhapus. Lalu kita ubahnya lagi diedit. Lalu tambah, kita ubah namanya jadi ditambah. Lalu simpan
Jadi kita ubah namanya jadi simpan, lalu batal kita ubah nama jadi batal. Lalu data grid view ini kita ubah namanya jadi data grid NHS. Oke, kita cek dulu semua sudah benar. Oke, selanjutnya kita mulai ke proses coding. Nah, sebelum kita mengcoding form ini, saya sarankan agar kita membuat sebuah modul agar proses coding tidak terlalu panjang dan lebih singkat. Nah, di dalam modul nanti ada apa aja? Nah, di dalam modul nanti ada function, ada sub yang bisa kita panggil lagi nanti di form-form lain, sehingga kita nggak perlu nulis kode itu berulang kali. Jadi, seumpama kita pengen nampilin data di data grid view, ya kita tinggal panggil aja, isi data grid. Nanti secara otomatis datanya terisi, tanpa perlu kita nulis sintaksnya yang panjang itu. Cukup dengan satu baris saja. Nah, di sini caranya kita klik new item. Terus kita pilih modul. Kita beri nama modul 1 aja. Kita klik add. Lalu di sini kita pertama kita import dulu. Import system. Kita import dulu database-nya. Data.sql client. Lalu kita import untuk Windows Form. Import system.windows.form. Nah, selesai kita import ini tadi, lalu selanjutnya kita buat variabel koneksi di sini untuk koneksi database-nya. Kita tulis public, kita tulis public. Jadi kita buat public agar bisa diakses oleh semua form. As new SQL connection, buka kurung tutup kurung, kita masukkan connection stringnya di sini. Pertama yaitu server sama dengan kita copy dari SQL Server yang ini. Kita disconnect dulu. Kita connect lagi, kita copy dari ini. Server name-nya, kita klik connect. Nah, kita paste di sini. Selanjutnya kita tulis database-nya apa. Kita titik koma, lalu kita tulis database sama dengan tadi nama database-nya mahasiswa. Setelah itu titik koma, integrated security, integrated security sama dengan true. Oke. Selanjutnya, setelah kita buat variabel koneksi, di bawahnya kita buat variabel comment, cmd, SQL comment. Caranya sama, yaitu kita tulis public cmd as SQL comment. Nah, lalu di bawahnya kita buat lagi variabel data adapter, SQL data adapter, kita beri nama DA as new SQL data adapter. Nah, lalu selanjutnya kita buat variabel data table. Nah, kita tulis public
dt, kita beri nama dt as data, sorry ini tidak usah ini, data table. Nah, oke, jika sudah, selanjutnya di sini kita buat variabel SQL. Oke, nggak perlu kayaknya. Selanjutnya kita di sini langsung kita buat sub untuk koneksi. Kita buat sub untuk koneksi. Pertama kita tulis public sub koneksi, terus kita buka kurung tutup kurung, enter. Terus di sini kita kasih if dot connection dot state sama dengan connection state dot close, maka dot open. Nah, setelah kita buat sub koneksi, selanjutnya kita buat function untuk mengambil data dari database. Nah, kita buat function untuk mengambil data dari database. Caranya gimana? Kita tulis di sini public function. Kita tulis public function ambil data, lalu kita buat parameter di sini SQL as string untuk memasukkan query-nya. Lalu sini kita buat outputnya sebagai data table. Jadi dia akan mengembalikan output berupa data table. Oke, di sini kita buat try. Setelah itu kita buat cmd sama dengan ini. Oke, kita langsung saja da sama dengan SQL data adaptor ya. Sebelumnya di sini kita panggil dulu sub koneksi yang kita buat tadi untuk mengkonekkan ke database. Lalu kita buka kurung tutup kurung, kita tulis di sini SQL, kita masukkan parameter SQL yang kita ambil dari sini. Lalu kita setelah parameter SQL kita masukkan parameter connection, variabel connection-nya. Nah, setelah itu di sini kita buat objek data table baru. Kita buat dt sama dengan new data table. Setelah itu kita masukkan data yang kita ambil ini tadi ke dalam data table. Caranya gimana? Kita tulis da.fill, kita masukkan data yang ada yang diambil SQL data adapter ke dalam data table, da.fill dt. Oke. Lalu yang terakhir kita return di sini. Kita return data table-nya. Oke. Nah, jika terjadi error, maka di sini kita tampilkan pesan msgbox x titik, kita ambil message errornya apa, x.message, lalu kita berikan return nothing. Kita tidak memberikan return, kita berikan nothing. Lalu kita di sini buat finally, kita tutup koneksinya. Jadi setelah ini semua selesai, kita tutup koneksinya, close. Oke, ini
function untuk mengambil data dari database. Nah, selanjutnya kita akan membuat function untuk memasukkan data dari database ini tadi ke dalam data grid view. Kita buat function public, bukan function, kita buat sub untuk memasukkan data yang sudah kita ambil dari database ke dalam data grid view. Kita buat sub public sub isi data grid, lalu di sini kita masukkan parameternya SQL. Kita buat parameter SQL untuk query-nya, string lalu kita buat parameter data grid view mana yang kita isi datanya. String grid, kita tulis grid di sini. Data grid view oke. Lalu di sini kita tulis grid data source sama dengan ambil data, buka kurung, tutup kurung, SQL. Lalu di bawahnya kita tulis sini grid oke, gini aja dulu. Ini untuk memasukkan data ke dalam data grid. Selanjutnya, setelah kita buat ini, kita membuat function untuk mengeksekusi query seperti insert, update, dan delete. Caranya gimana? Kita buat ini public function function query gitu. Query, buka kurung, tutup kurung, kita buat parameternya di sini SQL string, lalu kita buat dia bertipe boolean. Jadi ketika query-nya berhasil dia akan mengembalikan true, dan ketika query-nya gagal dia akan mengembalikan false. Kita boolean ini ya, di enter, lalu kita buat try, kita panggil koneksi, lalu kita buat cmd sama dengan ini SQL comment SQL, con, lalu di sini kita tulis cmd execute non query. Nah, lalu terakhir kita tulis return true. Nah, di sini di catch-nya sama seperti yang tadi, kita copy saja, lalu kita paste di sini. Return-nya kita buat false, lalu finally kita tutup koneksinya, close. Nah, sekarang kita di sini sudah punya 2 sub dan 2 function.
Oke, selanjutnya kita masuk ke form ini. Kita masuk ke form ini, kita klik kanan, ini tadi udah dinamakan. Oke, kita klik kanan, kita view code. Nah, kita mulai coding. Nah, pertama di sini kita buat sebuah sub awal yang dimana fungsinya itu untuk mereset form ini, mengembalikan kondisi form ini ke kondisi awal. Di sini kita tulis sub awal, kita enter, kita tulis sub awal, kita bersihkan semua form-form ini, npm nama kita kosongin, npm dot clear, terus nama, kita rename dulu, nama, dot clear, lalu di sini selanjutnya jk dot text sama dengan kosong, lalu prodi dot text sama dengan kosong, Nah, oke, sudah. Nah, kita tambahkan dulu items di sini. Kita cari ke properties items, kita buat jenis kelamin laki, perempuan, klik OK. Lalu selanjutnya kita buat sub untuk menampilkan data ke data grid view. So refresh, so muat data grid, kita panggil sub yang kita buat di sini tadi, sub isi data grid, buka kurung tutup kurung, kita masukkan parameter pertamanya. Nah, di sini kita masukkan query-nya select bintang from, kita ambil dari view, kita ambil dari view MHS yang sudah kita buat tadi, vw_MHS, terus kita kasih koma, data grid MHS. Nah, oke, selanjutnya kita buat sub untuk oh ya, di sini kita tambahkan, kita disable dulu ini. Jadi secara default ini kita disable. Terus ini secara default. Ini kita disable, ini kita aktifin, ini kita aktifin juga. Oke, berarti kita rename dulu aja ini. Kita rename db form, lalu ini db c, lalu ini
GB data. Nah, sini kita tulis GB form enable sama dengan false, buat false. Setelah itu GB data enable sama dengan true, lalu GB aksi enable sama dengan true. Oke. Nah, lalu di sini kita buat event form load. Kita buat event form load, kita tulis, kita Ctrl X ini, kita pindah ke sini saja, lalu di sini di bawah kita panggil awal, lalu kita panggil juga muat data grid. Nah, sekarang coba kita jalankan. Kita jalan dulu. Oke, ada error. Kita mahasiswa. Supported server. Sorry, ada typo. Kurang R. Server. Oke, kita reload. Nah, di sini datanya muncul. Nah, kalau di sini dilihat di sini ada kosong ini bisa kita hilangin caranya dengan kita close dulu, kita stop dulu, kita klik desain, lalu kita klik data grid-nya, kita klik ini, lalu kita hilangin centangnya yang ada di sini. 1, 2, 3 kita hilangin, lalu coba kita start lagi, maka dia akan hilang. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat memfungsikan button tambah di sini. Tapi sebelum memfungsikan button tambah, di sini kita harus membuat variabel untuk parameter. Jadi ketika button simpan ini nanti diklik, dia itu menyimpan data yang diedit atau menyimpan data baru. Di sini kita buat variabel dengan nama edit, kita buat boolean khas, boolean. Nah, jadi ketika variabel edit ini nanti bernilai true, berarti dia sedang mode mengedit data, tidak menambahkan data baru. Dia akan mengedit data. Tetapi ketika edit ini bernilai false, berarti dia akan menyimpan data atau menambahkan data baru ke dalam database, tidak mengupdate data. Jadi di sini kita double klik button simpan, edit kita buat jadi false, lalu ini kita copy, kita ubah GB form kita aktifkan, kita buat true, lalu GB data kita false, lalu GB aksi kita false. Jadi ketika mengedit data, ketika menambahkan data baru, maka group box ini akan aktif dan dua group box ini akan mati atau tidak bisa diklik. Selanjutnya, oke, sudah. Selanjutnya ini udah, ini udah. Selanjutnya kita
Selanjutnya kita fungsikan button edit. Nah, kita fungsikan button edit. Kita double klik button edit. Lalu di sini kita cek apakah user ini sudah memilih data yang akan diedit atau belum. Jadi kita ceknya dengan if jika npm ini masih kosong, berarti user belum memilih data yang ada di data grid view ini yang akan diedit. Jadi kita if npm text sama dengan no, nah terus kita ke sbbox, kita beri pesan peringatan pilih data yang akan diedit. Oke. Lalu kita di sini kita return atau kita hentikan prosesnya, return kita keluar dari set. Lalu di bawah sini kita copy dari sini, kita buat editnya jadi true. Lalu kita buat ini sama. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat, nah jadi nanti ketika kita start, kita coba dulu apakah button tambah dan button edit ini sudah berjalan. Kita start, kita coba dulu. Jadi ketika nanti kita klik button tambah, maka dia akan mengaktifkan form ini dan mematikan dua group box ini. Jadi dua group ini tidak bisa diklik lagi. Kalau kita nanti klik batal, dia akan kembali. Oke, selanjutnya kita fungsikan button batal di sini. Kita fungsikan button batal. Kita fungsikan button batal di sini. Kita copy saja ini. Nah, oke. Lalu kita start. Coba kita fungsikan button batal. Klik tambah batal, dia kembali lagi. Selanjutnya kita fungsikan. Jadi selanjutnya kita fungsikan data grid-nya. Jadi ketika nanti kita memilih data yang dari data grid, data yang kita pilih itu akan secara otomatis masuk ke dalam sini. Caranya, ini data grid-nya kita klik sekali, lalu kita ke properties, kita buka yang gambar petir ini, kita buka ini, lalu kita cari cell click, lalu kita double klik, lalu setelah kita double klik, di sini kita masukkan data. Di sini kita buat try catch dulu. Try catch. Lalu di sini kita masukkan data ke dalam text box-nya itu. Dan masukkan pertama npm .text sama dengan di sini kita ambil indeks baris yang kita pilih, kita taruh dalam sebuah variabel dim as integer sama dengan .rowIndex. Oke, selanjutnya di sini kita ambil datanya, data grid nas.item buka kurung tutup kurung, kita ambil kolom pertama, kolom 0,
kolom indeks 0, lalu kita kolom indeks 0 baris ke row indeks ini, baris ke I, lalu kita ambil value-nya, value. Oke, kita copy aja biar cepat. Kita copy ini, terus ini kita ubah jadi T nama, lalu ini kita ubah jadi indeks 1, lalu kita ubah ini jadi CJK, kita ubah ini jadi 2, nol, 1, 2, 3. Oke. Lalu yang terakhir cprodi kita ubah ini jadi 3. Oke, coba kita jalankan, apakah sudah jalan. Oke, seumpama kita klik data ini, nah datanya akan masuk ke sini. Dan bisa dilihat datanya akan masuk ke sini. Nah, ketika klik edit, maka form ini akan aktif. Oke, dia akan aktif. Lalu kita klik batal. Nah, seumpama kita belum mengklik ini dan kita ngeklik edit, maka akan muncul pesan seperti ini. Pilih data yang akan diedit. Jadi kita harus pilih data yang akan kita edit terlebih dahulu, baru kita bisa mengklik button edit. Oke, selanjutnya kita fungsikan, oh iya, kita isi combo box prodi ini dengan data dari tabel prodi. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita buat sub di sini, kita buat sub dulu. Kita buat sub isi combo prodi, lalu kita enter ini. Selanjutnya kita buat cprodi data source, cprodi.data source sama dengan ambil data. Kita ambil data dari database, kita pakai function yang kita buat di modul tadi. Ambil data, kita tulis query-nya, select bintang from, select bintang from PBL prodi, lalu di sini kita buat kita ambil display membernya, cprodi.display member sama dengan nama prodi. Jadi yang ditampilkan di combo box-nya nanti waktu dibuka itu adalah daftar nama prodinya. Lalu, tapi ketika kita ambil value-nya, maka yang kita dapat adalah ID dari prodinya. Caranya di sini cprodi value member sama dengan ID underscore prodi. Oke, sebentar.
Oke. Selanjutnya setelah kita coba dulu. Tapi sebelum kita coba, kita panggil dulu di form 1 load. Sub itu kita panggil dulu di form 1 load. Tunggu prodi, lalu kita coba jalankan. Apakah daftar prodinya sudah muncul? Kita coba tambah. Nah iya, data prodinya sudah muncul. Oke, klik batal, kita klik tambah. Data prodinya sudah muncul. Oke, kita klik batal lagi, close. Nah, setelah ini selesai, selanjutnya kita fungsikan button simpan di sini. Kita fungsikan button simpan di sini. Caranya kita double klik, lalu kita buat kondisi dulu if dia edit. Sebentar, dia edit. Oh iya, sebelumnya kita validasi terlebih dahulu. Kita pastikan tidak ada field yang kosong. Jadi kita tulis di sini if tnpm dot text. Sebentar ya. tnpm dot text sama dengan kosong, maka kita tampilkan pesan text box nama npm belum diisi. Lalu selanjutnya kita buat else if t nama dot text sama dengan kosong, maka kita tampilkan pesan nama belum diisi. Lalu kita buat asterisk lagi, else if lagi kita buat sama seperti ini, tapi kali ini jk dot select the text sama dengan 0, maka kita tampilkan pesan jenis kelamin belum dipilih. Oke, terakhir kita copy aja ini, kita copy, lalu kita ubah ini jadi prodi. Oke, terakhir kita buat else. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita disini buat if edit sama dengan if edit gitu aja, maka if not edit, jadi jika tidak edit maka kan simpan. Maka di sini kita buat validasi if nggak usah, kita langsung saja kita masukkan datanya ke dalam database. Kita panggil function query yang kita buat di modul 1 tadi. Di sini kita panggil function query buka kurung tutup kurung. Kita buat if dulu, if buka kurung tutup kurung, query buka kurung tutup kurung, lalu kita tuliskan SQL-nya di sini, insert into ppl_mhs,
insert into table values, buka kurung tutup kurung, kita masukkan valuesnya di sini. Yang pertama kita masukkan tnpm.text, lalu ini bisa kita copy dari sini sampai sini, kita copy sini sampai sini, kita copy, kita koma, ini kita ubah jadi tnama.text, lalu kita koma lagi, kita ubah ini jadi jjk.text, lalu kita koma lagi, kita ubah ini jadi cprodi.selected, kita ambil value-nya, jadi kita menggunakan selected value. Nah, oke. Jika ini berhasil, maka kita menampilkan pesan MSG Box data telah tersimpan. Oke. Lalu di sini di bawahnya ini kita buat else kita buat else. Nah, ini kan tadi kalau dia nyimpan data, nah selanjutnya kita buat else kalau dia ngedit data. Jadi kita buat else sama seperti ini, cuma kita ubah saja query-nya. Kita ubah data telah diedit, lalu query-nya kita ubah query-nya jadi update tbl ini tbl mahasiswa set nama sama dengan grade 2 nama .text, lalu selanjutnya ini kita copy dulu, kita koma jika jenis kelamin sama dengan jk.text, lalu yang terakhir prodi ID prodi sama dengan prodi selected value. Setelah itu kita di sini kita tambahkan where npm sama dengan text. Oke. Lalu di bawah sini kita tambahkan kita reset formnya. Jadi kita copy aja dari sini, kita copy, lalu kita copy dari form 1 load. Nah, kita copy. Oke, selesai. Lalu kita coba. Kita tambahkan data npm 2008.2001.001, nama garis
terus jenis kelamin laki-laki, sistem informasi, yes, terus kita klik simpan. Data tersimpan. Nah, data akan masuk ke sini. Data akan masuk ke sini. Seumpama saya pengen edit data ini, kita klik edit. Nah, kita tambahin Putra Wanto, lalu kita klik simpan. Data telah diedit. Dia akan berubah jadi Daris Irfan Putrawanto. Oke, berarti sudah berjalan. Oke, sekarang yang terakhir kita fungsikan hapus. Kita fungsikan hapus, caranya bagaimana? Di sini kita query, kita buat konfirmasi terlebih dahulu if messagebox messagebox.show, kita buat query messagebox.show hapus data, kita buat ini, kita buat konfirmasi, lalu kita tentukan dia menggunakan button apa, messagebox button dot yes no, jadi nanti akan ada button yes no di pesannya. Lalu messagebox icon, lalu kita buat iconnya jadi question, jadi iconnya nanti tanda tanya. Question sama dengan VB yes, kita ambil VB yes. Oke, lalu kita enter di sini. Nah, kita enter di sini, kita buat query. Oh iya, sebelumnya kita cek dulu apakah dia sudah memilih data yang akan dihapus. Caranya sama seperti yang ada di edit tadi. Jadi kita copy saja yang ada di edit tadi. Ini. Kita copy, lalu kita paste di atas sini. Oke, lalu di sini kita query. Delete from dpl underscore mahasiswa where npm sama dengan where npm sama dengan kita buat ini npm sama dengan npm the text. Oke. Setelah itu kita reset formnya, kita copy ini. Oke, kita reset formnya. Sebelum kita reset formnya, kita tampilkan pesan msgbox data berhasil dihapus. Oke, sudah. Sekarang kita jalankan, kita jalankan. Seumpama saya pengen menghapus data ini, saya klik hapus data, ada konfirmasi, saya klik yes, data berhasil dihapus, klik OK, datanya hilang, datanya sudah berhasil dihapus. Nah, kalau seumpama saya belum milih data terus saya klik hapus, dia akan menampilkan pilih data yang akan dihapus. Ini diubah, pilih data yang akan dihapus. Oke. Jadi ketika ini saya belum memilih data, lalu saya klik hapus, dia akan melakukan klik pilih data yang akan dihapus. Oke. Jadi ini contoh CRUD yang saya buat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.